Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Haryo Pamungkas dengan NIM 210408088 dari kelas 5D. Kali ini saya ingin menjelaskan dari video ini untuk hasil UTS yang pernah saya buat. Untuk rangkaiannya itu langsung saja saya dapat dari UTS yang kemarin. Karena kenapa saya tidak mengulang rangkaian atau mengasih tutorial bagaimana rangkaian ini dipasang, itu terlalu memakan banyak waktu. Makanya saya mempersingkatnya dengan hanya menunjukkan langsung rangkaian yang sudah jadi. Jadi untuk yang nanti saya kasih tutorial itu di bagian outsell ya teman-teman. Ya, kita langsung mulai di bagian outsell-nya. Di sini ya teman-teman, itu harus ada S1. Jadi kita kasih nama S1. Bentar, saya cek dulu apakah sudah terrecord. Oke, sudah, mantap. Kita lanjutkan lagi, yaitu di sini kita kasih ton. Oh ya, kita harusnya menyabang dulu ya. Lupa. Kita cabang dulu pakai bright. Cabang, terus habis itu ton. Nah, habis ton, terus di bawahnya kita kasih tof. Nah, sip. Ini kenapa garisnya seperti ini? Karena tempatnya nggak muat. Jadi ini tetap satu rung ini. Lihat, masih rung 0 ini. Masih satu rung. Jadi tenang aja ya teman-teman. Di sini langsung diisi, yaitu T1 dengan time base-nya yaitu 10 ms dengan presetnya yaitu 75 dan ACC-nya 0. Jangan lupa dicentang ya teman-teman. Berikutnya di TOF, timer of delay, yaitu di sini T2. Salah. T2. Terus di sininya 10 ms. Terus di sininya 2. Nah, jangan lupa dicentang. Nah, setelah di sini sudah di rung 0 kita tambah rung lagi. Bagaimana cara tambah rung? Di sini ada tanda plus, pencet aja. Nah, ini tambah rung lagi. Itu rung 1. Di rung 1 kita buka dengan menggunakan ini, terus pakai T1TN. T1TN. Nah, habis itu kita pakai L dan di sini L di sini pakainya B1. Di sini pakainya R5. Terus kita pakai di sini L yaitu latch. Terus kita pakai FR yaitu for. Setelah berhasil di rung 1, kita tambah rung lagi. Di rung 2, di rung 2 kita tambah EQ. Kita harus cari EQ.
Nih, EQ. Masuk EQ. Terus untuk sumber A-nya itu, T titik 2 titik ACC. Untuk sumber B-nya yaitu 1. Jangan lupa dicentang. Nah, ya. Setelah itu kita pakai ini NC dengan diberi nama yaitu B1. Terus kita pakai CTU. Ini kita geser sini. Kita scroll. CTU-nya kita isi yaitu C.1. Di bawahnya kita tambahkan 5. Kita centang. Terus berikutnya yaitu di row 3 yaitu kita pakai EQ juga. Kita isi sumber A-nya yaitu T.2 titik ACC dengan sumber B-nya yaitu 0. Jadi ini ya yang membedakan antara row 1, row 2 dan row 3 yaitu sumber dari B-nya yaitu 0, sedangkan di row 2 yaitu 1. Terus kita kasih out-nya di sini. Kita kasih yaitu U unlatch. Kita kasih di sini yaitu B1. Nah, setelah berhasil B1, kita tambahkan lagi row 4. Di row 4 yaitu kita menggunakan ini. Main cepat aja ya teman-teman. Takutnya durasinya nggak cukup. Teman-teman tinggal ngikutin aja yang saya lakukan. Karena saya juga ngejar waktu. Nanti takutnya waktunya nggak cukup sih. C1DN. Nah, tambah lagi. Setelah itu di row 5 yaitu S2.
Terus berikutnya di row 11. Di row 11 sampai 14 itu hampir sama ya. Pakainya gag sama leg. Terus itu tergantung dari R1, R2, R3, dan R4 ya teman-teman. Untuk mempersingkatnya kita persingkat saja di sini. Kita pakai gag. Terus kita cari leg. Gimana leg? Oh ini sampingnya ternyata. Ini kayak gini terus, gag sama leg sampai ke row 14. Tapi di sini ditambahi dengan ini ya teman-teman. Tambahnya dengan out. Nah, disinilah yang membedakan row 11 sampai row 14. R berapa yang dihubungkan di row 11. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya sedang sakit. Jadi kalau katuk ya mohon maaf mengganggu gitu loh. Ini buat memenuhi tugas dari Pak dosen. Jadi mau nggak mau harus ngerjain. Pakai gag lagi.
pakai lag lagi, jangan lupa pakai yang di atas lagi. Di sininya R2. Nah, cuman kayak gitu aja yang beda, yang bedain antara rung 11 sampai rung 14. Jadi akan berapa rung sih? Di sini akan diisi yaitu 15 rung. Jadi setiap rung itu punya apa? Tugasnya masing-masing dan punya jalurnya. Tergantung yang diarahin itu yang mana. Kalau misalnya yang diarahin itu R2, R1, ya nanti diarahinnya ke situ. R3 hampir selesai kok ini. Nanti kita langsung uji coba di rangkaiannya apakah sesuai, yaitu jalannya kan di sini ketentuannya itu harusnya jalannya berarti dari kecepatan 0 yaitu mati sampai kecepatan tinggi kedua yaitu 100%. Terus di rung 15 ini kita pakainya step WM. Untuk menarik step WM itu di unitless. Nah, ini tarik aja ini sini luar. Nah, diisilah di sini jalurnya 1 ya. Terus dengan frekuensi HZ-nya itu 50 dan duty cycle yaitu I.1. Saya ingin mensimulasikan di sini, yaitu ketika si tombol S1 dipencet, maka akan menyala di D4 ya, di R4 ya, R4 maksud saya R4 bukan D4, di R4. Ketika nyalain lagi S1
lepaskan lagi, maka R3 ikut nyala. Semakin kencang tuh. Jadi indikator yang tadi, yaitu yang pertama sesuai arahan di sini, kecepatan 0%, yaitu ketika si S1, kita kembali dulu ke ulang awal ya. Kita ulang dari awal, ketika si S1 belum menekan, maka indikatornya yaitu 0. Sedangkan ketika baru menekan pertama kali di sini, lepaskan lagi, maka di sini adalah rendah, yaitu 25%. Ketika dipencet lagi, lepas lagi, semakin naik, yaitu 50%. Ketika dipencet lagi, dilepas lagi, semakin naik, 75%. Dipencet lagi, dilepaskan lagi, semakin naik, 100%. Dan R1, R2, R3, dan R4 itu nyala. Tapi ketika si S1 dipencet lagi, lepaskan lagi, semuanya mati. Jadi untuk bentuk simulasinya, ini saya tes dulu. Nah, sudah. Terus habis itu di setting. Ini sudah sesuai ya teman-teman. Udah Nano V5 dengan baud rate-nya yaitu 115.200. Sudah. Terus di bagian ISIS-nya yang tadi sudah dibuat, yaitu masukin aja di sini. Untuk mencari alamatnya itu pakainya ini ya. Bentar. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi saya agak lupa gimana cara itu cara mencari itunya, tempat outcell-nya. Rupanya pakai Windows plus R. Nah, di sini ditulislah %temp. Di dalam %temp cari yang namanya outcell. Nah, kita ketemu. Terus nah, ininya aja alamatnya yang di copy. Terus masukin deh di sini. Nah, open. Nah, ini dimasukin, open. Oke. Terus kita cek apakah berhasil atau tidak. Ya. Sesuai dengan arahan yang tadi sudah kita simulasikan, yaitu yang pertama, si S1 ini button selection on off ya di sini. Itu ketika dipencet pertama, si D4-nya kalau tidak salah ya D4. Ya benar, R4. Si R4-nya itu harusnya nyala. Tuh, nyala. Ini masih indikator paling rendah, yaitu 25%. Ketika si buttonnya pencet lagi, si D3-nya nyala. Semakin kencang dong ininya, si apanya, motornya semakin kencang. Ketika dipencet lagi, nah D2 itu nyala. Semakin kencang pula. Berarti sudah berapa persen ini? Ini 25, ini 50, ini 75. Kalau kita pencet lagi, maka D1-nya akan nyala dan boom, lebih kencang dengan
durasi yang semakin panjang. Jadi semakin kencang, yaitu dari 25%, 50%, 75%, sampai ke 100%. Kalau kita pencet lagi, mati. Di sininya mati. Terus ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat langsung memutus. Jadi ketika misalnya ini ada D3 dan D4, D3 dan D4 nyala, langsung putusin aja pakai yang off. Nah, ya mati di sini kan akhirnya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu untuk menyalain D5 itu gimana? Untuk membuat D5 menyala itu cukup seperti ini ya teman-teman. Yaitu tombol button selection on off ini dipencet. Dipencet lama. Nanti si D5-nya nyala. Tuh, nyala. Tapi nggak ada indikator motor menyala. Karena emang konsepnya gitu. Jadi si D5 itu konsepnya kan 0%. Jadi si motor nggak nyala. Ini cuman indikator pakai lampu doang ini. Kalau indikator pakai motornya itu dari D4 sampai D1. Jadi kalaupun kita lepas, ini masih nyala. Ketika kita nyalain D4, D3, D2, dan D1, ini nyala semua. Ketika kita pencet lagi, ini kok nggak mati? Karena ini matinya pakainya off. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.